Shalom, salam kemenangan, keberhasilan, kemenangan, kebangkitan dimulai dari hati. Hari ini kita mau belajar bagaimana hati kita penuh dengan Tuhan atau penuh dengan sesuatu yang lain. Saya bacakan sebuah ayat, Bilangan 32 ayat yang ke-11. Bahwasanya orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, sayang sekali. Ada sebuah janji yang sangat besar yang dijanjikan Tuhan untuk seluruh orang Israel. Tetapi hati mereka tidak pernah penuh oleh Tuhan. Hati mereka penuh dengan makanan. Hati mereka penuh dengan keinginan untuk bebas. Hati mereka penuh dengan keinginan punya ladang, rumah, anak, kawin, mengawinkan. Dan itu membuat semua berkat, semua rencana Tuhan, semua kemenangan, semua keberhasilan, semua kesuksesan hilang. Bahkan mereka tidak pernah masuk tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Karena hati mereka tidak pernah penuh karena Tuhan. Tapi hati mereka penuh dengan semua keinginan daging dan kebutuhan manusia. Saudara, ini sebenarnya sesuatu yang normal. Tetapi dalam hidup ini kita mesti belajar untuk membuat hati kita penuh dengan Tuhan. Dan menyisihkan semua yang bukan dari Tuhan. Mari bawa setiap masalahmu kepada Tuhan. Tapi jangan biarkan memenuhi hatimu. Mari bawa keinginan kita untuk mungkin jodoh, mungkin rumah, mungkin mobil. Bawa itu kepada Tuhan. Tapi jangan pernah memenuhi hatimu. Bawa hidupmu dan kesedihanmu, lukamu. Bereskan itu dengan Tuhan. Tapi jangan pernah biarkan itu memenuhi hatimu. Karena kemarahan yang memenuhi hati akan menyebabkan kanker. Karena hawa nafsu yang memenuhi hati akan menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Perzinahan, pencurian, korupsi, apapun. Karena iri hati yang memenuhi hati membuat kita tidak bisa bersyukur. Membuat kita akan terus marah dan kecewa dan berontak kepada Tuhan. Karena kesakitan yang memenuhi hati. Kekhawatiran akan membuat kita kena jantung. Kita bisa mendadak sesak nafas. Beberapa orang mengalami sesuatu yang namanya diserang dengan ketakutan sampai mereka hampir mati. Karena hati mereka diisi dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Mari isi hati kita dengan pujian. Mari isi hati kita dengan kasih. Mari isi hati kita dengan ucapan syukur. Pada waktu hati kita penuh dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi sukacita. Tuhan akan memberi kita keberhasilan dan semua yang dijanjikan. Hari ini saya akan memberi satu kesaksian. Saudara, ada seorang anak yang hatinya penuh sekali dengan perzinahan. Dia seringkali membayangkan begitu banyak perempuan-perempuan cantik yang bisa dipacari. Hatinya selalu ingin seandainya saya dengan dia, seandainya seperti film itu. Dia nonton film-film Korea dan hatinya penuh dengan semua impian tentang hal itu. Sekali waktu dia pulang dari sekolah, pada waktu dia sedang tertidur, dan tiba-tiba saudara, kakaknya laki masuk. Pada waktu kakaknya masuk, dia kaget sekali. Yang aneh saudara, dia tidak tahu dan tidak bisa mengenali saudara bahwa itu kakaknya. Karena memang sebelum dia tidur, dia minum obat. Karena dia pusing, dia minum beberapa obat. Dan tiba-tiba saudara, kakaknya juga dihinggapi dengan segala nafsu. Dan melihat adiknya, dia seperti tidak lagi ingat bahwa itu adiknya. Dia melihat seorang perempuan yang menarik sedang tertidur. Dan mereka tiba-tiba melakukan banyak hal yang tidak benar. Saudara, saat tiba-tiba sadar, tapi mereka sudah agak jauh.
Dan mereka merasa jijik dan berkata, bagaimana mungkin mereka berdua dibesarkan di kalangan Kristen, setiap minggu ke gereja. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya mau berkata saudara, hati yang penuh dengan kenajisan akan membuahkan dosa perzinahan. Untung mereka tidak sampai terlalu jauh. Orang berkata, bagaimana mungkin? Mereka juga berkata, bagaimana mungkin? Tapi kenyataan itu terjadi karena hati yang penuh dengan apa? Satu lagi kesaksian yang saya ingin bagikan. Saudara, ada seorang anak yang hatinya penuh dengan cinta. Dia penuh dengan pelayanan. Dia penuh dengan kasih. Dan dia kerja di sebuah hotel. Saudara, dia cuma bekerja sebagai pembuka pintu dari hotel besar, yang selalu menyapa setiap orang dan berkata selamat pagi, selamat datang. Hanya itu pekerjaannya. Saudara, gajinya tidak besar. Dan hari itu masuk di tengah hujan, di tengah malam, seorang nenek tua. Tapi sekali lagi karena hatinya penuh cinta, dia langsung datangi nenek ini. Dia langsung sambut, dia bawakan barangnya, dan dia coba menyapanya dan beramah-ramah dengan nenek ini. Dia berkata, Nek, kenapa selarut malam ini? Baru datang. Hujan, nenek kena masalah tidak? Dan sebagainya. Dan pada waktu nenek ini sampai di depan daripada resepsionis, ternyata ada masalah dengan kamarnya. Dan sekali lagi, karena hatinya sangat penuh dengan pelayanan, dia tidak mungkin biarkan nenek ini dan berkata, ya maaf kamar penuh. Ya maaf memang tidak ada resepsionis yang bisa mengatur kamar untuk nenek ini. Tapi dia tidak berhenti sampai situ. Dia bahkan mengajak nenek ini untuk duduk, minum. Dan dia juga mulai mencari akal. Akhirnya dia berkata, Nek, ada kamar satu yang selalu tersedia buat para pekerja yang ada di hotel ini. Tapi ini kamar sangat sederhana di bawah. Apakah nenek mau malam ini? Dan besok saya aturkan. Nenek ini akhirnya berkata, ya saya mau. Saudara, singkat cerita, malam itu nenek itu tinggal di kamar karyawan. Besok paginya baru diatur. Dan pada waktu besok paginya dicek dan dicek, sangat mengagetkan. Karena ternyata nenek ini seorang yang sangat kaya. Saudara, singkat cerita, nenek ini pulang dan tidak ada kabar apa-apa. Setahun kemudian, ada mobil limusin ada di depan hotel itu. Anak ini masih ada di depan. Masih menjaga hotel yang sama. Masih bertugas sebagai penjaga pintu. Dan nenek ini berkata, kali ini aku jemput kamu. Saya sudah tulis surat sebenarnya beberapa hari yang lalu. Dengan hotel ini, saya ambil kamu sebagai karyawan saya. Saudara, pihak hotel tidak pernah ragu melepaskannya. Karena mereka pikir itu cuma pekerja bawahan. Tapi hari itu, nenek ini membawa dia ke sebuah hotel yang dibangun khusus untuk anak ini. Karena nenek ini berkata, kalau saya buat hotel, saya mau seorang yang punya hati melayani seperti engkau. Anak ini menguasai hotel yang besar hari ini. Menjadi salah satu manajer yang paling berhasil. Karena hatinya penuh dengan pelayanan. Dan itu membawanya naik. Tuhan Yesus memberkati. Mari jaga hatimu penuh dengan kebenaran. Biar kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hati kami seringkali dimasuki oleh begitu banyak sampah. Pada pagi ini, buat kami bisa Tuhan membuang semua sampah. Pada saat hati kami penuh dengan kesakitan, Tuhan sembuhkan hati kami. Kami berdoa Tuhan, biar hati kami hanya penuh dengan Engkau. Penuh dengan cinta, penuh dengan pengampunan.
Dan biar hati kami membawa kami sampai di puncak. Membawa dalam keberhasilan, dalam kemenangan. Dalam nama Yesus.